Logaritma amal jariah long term goodness. Suatu waktu dalam perjalanan hidup saya pernah berada di lingkungan yang mempertanyakan eksistensi Tuhan. Lingkungan itu menurut saya cukup kritis dalam memandang persoalan transendental, hingga akhirnya saya terpacu untuk mendalami salah satu agama yang menurut saya paling rasional, yaitu Islam. Sebagai seorang muslim, kami mengenal adanya sistem sebab akibat yang dimanifestasikan dengan adanya pahala. Pahala atau balasan untuk perbuatan baik kerap kali dianalogikan dengan deretan angka yang dapat dihitung, dijumlah, maupun dikalikan. Dan akhirnya semua pahala tersebut akan ditimbang dan puncaknya menjadi penentu apakah seseorang layak berada di surga atau tidak. Untuk orang-orang yang percaya adanya kehidupan setelah mati, sistem tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, untuk sebagian orang yang tidak percaya kehidupan setelah mati, itu sama sekali tidak dapat diterima oleh akal. Apakah kalian termasuk orang yang mempertanyakan sistem pahala dan mempertanyakan cara kerja pahala yang terus mengalir meskipun seseorang itu telah meninggal? Jika iya, selamat, Anda sedang berada di video yang tepat. Video ini akan membahas mengenai posisi pahala dalam kehidupan manusia, sekaligus mempelajari logaritma pahala yang memiliki kemiripan dengan logaritma YouTube. Baik, mari memulainya dengan konsep pahala. Pahala merupakan wujud dari hukum kausalitas, hukum sebab akibat, yaitu suatu akibat yang diperoleh karena perbuatan baik yang seseorang lakukan berupa angka akumulatif. Jika seseorang menanam cabai, maka ia akan memetik cabai. Kita semua tahu bahwa fakta itu memang benar dan logis. Namun, bagaimana jika kita menanam sesuatu yang bersifat abstrak, seperti memberikan tanah untuk dibangun rumah sakit umum, atau mengajarkan cara berbisnis pada anak yatim misalnya? Boleh jadi dengan memberikan tanah untuk dibangun rumah sakit umum, kita dapat memperoleh kesempatan-kesempatan baik dalam kehidupan di dunia ini. Misal seperti memperoleh nama atau penghormatan dari orang lain, atau dengan mengajarkan cara berbisnis pada anak yatim. Boleh jadi suatu saat anak yatim itulah yang membantu dalam suatu permasalahan hidup kita. Terlepas dari rasa kemanusiaan, dalam tindakannya, manusia tidak hanya mendapatkan feedback kebaikan secara langsung di dunia, namun juga di kehidupan setelah mati, yaitu berupa akumulasi pahala. Jadi, posisi pahala dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, adalah sebagai manifestasi akibat dari perbuatan baik. Sadar atau tidak, setiap material di bumi memiliki masa kedaluarsa, masa tenggang, masa expired, masa hidup. Ya, masa atau batas waktu untuk berfungsinya material secara maksimal pasti dimiliki oleh makhluk, tidak terkecuali manusia. Manusia memiliki banyak kelemahan. Selain harus makan agar tidak mati, manusia memiliki keterbatasan waktu untuk hidup. Lalu, jika pahala diperoleh dari tindakan baik manusia selama menjadi material di bumi, jadi boleh dikatakan bahwa pahala pun memiliki batasan waktu. Premis tersebut memang betul, sehingga betul pula surat Al-Ashr ayat 1-3 yang menyatakan, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Manusia hidup memang berada dalam keadaan rugi, karena sejatinya dunia hanyalah tempat penghukuman Adam, bukan? Kecuali mereka yang mau memperoleh feedback kebaikan berupa pahala atas tindakan baik mereka. Namun dalam Islam ada yang disebut dengan amal jariah. Amal atau perbuatan baik yang dapat memberikan pelakunya pahala yang terus-menerus bertambah dan tidak terputus apabila ia mati. Long term goodness atau kebaikan jangka panjang atau amal jariah ini
memiliki logaritma yang serupa dengan logaritma AdSense pada YouTube. Namun sebelumnya, saya perlu memperkenalkan amal jariah long term goodness menurut Islam. Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang didatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf, kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Secara umum, 3 perbuatan yang mendatangkan kebaikan jangka panjang yaitu sedekah jariah, ilmu yang diajarkan, dan anak yang soleh. Baik, bagaimana bisa logaritma pahala amal jariah serupa dengan logaritma AdSense YouTube? Kurang lebih seperti ini. Pahala dan sistem pembayaran pada YouTube termasuk ke dalam deret ukur. Artinya, angka akan bertambah banyak sesuai dengan faktor penggandanya atau angka pengalinya. Seperti contoh deret ukur pada angka pertama, yaitu 10, memiliki faktor pengganda misalkan 2, sehingga angka yang akan muncul setelah 10 adalah angka 20, lalu 40, 80, 160, dan seterusnya. Berbeda dengan deret hitung, angka deret hitung akan mengikuti faktor penambahnya. Seperti contoh angka pertama 10 memiliki faktor penjumlah 2, sehingga akan muncul angka selanjutnya yaitu 12, lalu 14, 16, dan seterusnya. Angka pertama dalam deret ukur seperti kadar pahala yang didapatkan seseorang dalam melakukan amal jariah. Sedangkan faktor pengganda adalah faktor kebermanfaatan yang dapat dihasilkan dari perbuatan jariah tersebut. In case pada pembuatan rumah sakit umum, berapa banyak orang yang tertolong dengan dibangunnya rumah sakit itu merupakan faktor pengganda dari pahala pemberian tanah untuk kepentingan umum Anda. Semakin banyak orang tertolong dengan perbuatan yang Anda lakukan, sejumlah itu pula pahala yang akan Anda dapatkan. Kita boleh menyebutnya ini dengan amal jangka panjang, bukan? Sama halnya dengan sistem pembayaran AdSense pada YouTube. Ketika Anda memiliki channel YouTube dengan video yang memiliki peluang untuk dilihat dalam arti bermanfaat setidaknya bagi suatu kelompok masyarakat, tanpa sadar viewer kita meningkat setiap pekannya. Based on pengalaman, bagi saya viewer adalah faktor pengganda dari tercapainya syarat AdSense. Seorang yang membuat video yang bermanfaat memiliki peluang setidaknya 0,1% videonya akan di-share oleh viewer kepada viewer lain. Selain itu, YouTube memiliki sistem ketahanan jangka panjang. Jika melihat dari para YouTuber sukses, mereka akan mendapatkan AdSense dari video beberapa tahun yang lalu hingga video yang baru saja ia buat. Dengan demikian, video yang pertama kali ia buat tetap bermanfaat untuk dirinya dan akan terus mengalirkan pundi-pundi uang AdSense meskipun pembuatnya telah tiada. Mungkin seperti itu gambaran sistem pahala jariah yang dianalogikan dari sistem AdSense YouTube. Namun rasanya akan lebih menyenangkan jika ketika kita telah lupa pernah membuat video yang bermanfaat, lantas tanpa sengaja kita membukanya dan mendapati viewer kita mencapai 10.000, tentu hal itu membawa kepuasan tersendiri pada diri kita. No expect, tidak mengharap apapun. Rasa terlepas dari harapan atas suatu tindakan yang kita lakukan,
dan berusaha cinta dengan apa yang kita lakukan merupakan makna dari konsep ikhlas. Lebih menyenangkan bukan jika kita mendasari setiap perbuatan dengan ikhlas, seperti halnya membuat video di YouTube. Mari terapkan itu pada amal jariah. Terima kasih, semoga dapat diambil manfaatnya.